Salam Aquaris, salam sehat semuanya ya. Hari ini seperti biasa akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang masih belum sempat didiskusikan di hari-hari sebelumnya ya. Dan biasanya suka saya selingin ya, pakai satu video lepas gitu yang bukan berisi tanya jawab ya, tapi kayaknya jangan dulu ya. Akan lebih baik kalau saya tetap di topik tanya jawab dulu sementara sampai jumlah hutang pertanyaannya udah agak menurun. Oke, buat mempersingkat waktu ya, kita langsung aja ya. Mulai dengan pertanyaan pertama, datang dari Given Beta. Salam kenal, Ko Vincent dari Cilengsi, Bogor. Ya, halo Given Beta ya. Salam kenal juga ya. Kau mau tanya apakah Guppy yang terkena penyakit WS ya, white spot dan lain-lain bisa pakai heater atau tidak? Kalau pakai, batasannya suhunya berapa kok? Karena saya set di 30 sampai 31, Guppy-nya lemes. Bahkan ada yang mati kok. Terima kasih ya Kok Vin untuk solusinya. Salam Aquaris. Oke, Given Beta ya. Ini nickname-nya Beta, ikan cupang. Tapi nanyanya Guppy. Ini kemungkinan nih dari hobi itu ya, breeding ikan cupang terus mulai merembet nih, mulai demen breeding Guppy ya. Soalnya saya dulu begitu, belajar dari yang gampang beranaknya dulu ya, gampang beranak gitu. Ikan cupang, Guppy, blue polar juga gampang tuh ya. Ntar tinggal belajar kualitasnya bisa sambil jalan gitu. Oke, kembali ya ke fokus pertanyaannya Given Beta tentang ikan Guppy yang kena WS gitu. Dikasih heater malah mati. Padahal pengobatan WS itu kan wajib sebetulnya pakai heater kalau mau tingkat keberhasilannya tinggi dan waktu kesembuhannya cepat gitu ya. Kalau nggak pakai heater ya bisa sembuh juga ya kan, cuman otomatis waktunya jadi lebih lama aja. Dan kalau waktunya lebih lama gitu kan, kita takutnya ikannya udah keburu mati gitu ya. Nah ini kenapa dikasih heater, bukannya cepat sembuh malah lemes gitu dan malah ada yang mati gitu. Apa karena suhunya ketinggian gitu ya. WS tuh sebenarnya di suhu 30 udah nggak tahan dia. Metabolismenya kan dipercepat dia kalau suhunya makin hangat ya. Semakin hangat airnya, jadi mereka semakin nggak betah, makin berusaha lebih cepat melepaskan diri dari tubuh si ikan gitu. Dan kalau udah lepas ya mereka jadi gampang mati, karena kan udah nggak makan, udah nggak dapat makanan ya. Kan makannya tuh dari tubuh si ikan yang dia hinggapi gitu. Nah, Guppy itu sebenarnya juga bisa tahan di suhu 31. Tapi kenapa malah ada yang lemes gitu, bahkan sampai ada yang mati waktu pengobatan pakai heater? Saya rasa sih aerasinya yang kurang ya. Jadi setiap pengobatan selain heater itu justru aerasi yang jauh lebih penting. Sering tuh ya, misalnya ikan kalau udah kepayahan ya, bahkan kelihatannya udah mati nih, baru mati gitu. Itu langsung kita pindahin ke wadah yang lebih kecil, terus kita bom aerasi gitu. Kalau ada oksigen murni lebih bagus ya. Tapi pakai bom aerasi aja udah cukup sih sebenarnya. Yang aeratornya udah kenceng gitu, itu udah cukup gitu. Itu ikannya hidup lagi gitu. Itu udah berapa kali lah saya praktekin kayak gitu ya. Saya kalau bangun tidur kan pagi tuh. Kebiasaan bangun setengah 5-an gitulah ya. Waktu keluar kamar kan masih gelap tuh ruangan tengah, begitu nyalain lampu gitu di ruangan tengah, pernah berapa kali kaget nemuin ikan palmas ya, ikan diskus juga dulu pernah gitu. Mungkin malam-malam pas lagi tidur mereka lompat gitu, jadi udah ngegeletak di lantai ya. Palmasnya udah mau kering tapi belum kaku memang. Kalau diskusnya tuh udah rada hitam-hitam gitu warnanya ya. Itu buruan sama saya langsung dibom aerasi gitu. Duh,
kurang lebih selang 2 jam, begitu pas ditengokin udah bangun lagi tuh. Itu saktinya aerasi. Yang baru mati aja bisa balik hidup lagi gitu, apalagi yang lagi diobatin nih. Jadi wajib banget ya, aerasi itu mendukung si ikan supaya lebih mudah bernapas saat oksigen terlarut lagi drop-dropnya ya. Sebenarnya tuh terkena reaksi kimia kan dari obat-obatan yang kita pakai gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, saya tuh kalau pasang heater di area yang nggak jauh dari saya pasang heater itu, pasti saya kasih termometer gitu. Saya pasang termometer yang manual, yang masih tabung kaca gitu, yang dalamnya tuh masih alkohol warna merah gitu tuh. Saya sukanya pakai yang begitu ya, nggak suka saya pakai yang digital gitu. Kalau yang digital tuh malah sering ngaco ya, entah baterainya, entah pokoknya saya lebih suka yang manual, itu lebih akurat gitu. Nah, kan juga lebih murah ya, udah murah akurat gitu ya. Nah, jadi itu kebiasaan saya sih, kebiasaan banget gitu. Kalau pakai heater pasti pasang termometer juga. Itu buat antisipasi kesalahan teknis aja sih. Takutnya heaternya lagi nggak bener kerjanya. Kita setting 30, ya nggak taunya entah putarannya yang nggak bener gitu, entah di dalamnya di setting di 30, tahu-tahu malah kerja terus sampai di 33 gitu. Jadi Given Beta coba dievaluasi ya teknik pengobatan kemarin gitu, bener nggak ada yang kelewat gitu. Termometernya, entah aerasinya ya. Dan ini yang kita ngomongin kan sebenarnya gapi dewasa ya. Kalau gapi dewasa tuh harusnya sih 31 masih kuat, nggak apa-apa gitu ya. Jadi pasti ada faktor lainnya yang bikin si ikan tuh jadi lemes ya, nggak kuat gitu. Bisa juga misalnya overdosis kah, methylene blue-nya ya. Karena methylene blue atau obat apapun gitu ya. Kalau methylene blue itu kan oksidator lemah sih, nggak sekuat PK ya. Kalau PK kan oksidator kuat. Tapi tetap aja yang namanya oksidator itu kan akan teroksidasi gitu di dalam air. Namanya udah oksidasi ya kan. Jadi proses oksidasinya pasti melibatkan oksigen terlarut. Sementara suhunya, kalau kita pakai heater kan makin naik, makin tinggi ya. Suhu kalau makin tinggi di dalam air itu akan memperkecil kelarutan oksigen di dalam air ya. Jadi saya masih yakin banget ini masalahnya di oksigen terlarutnya yang kurang gitu. Kurang banget ya. Gitu sih kalau analisa saya ya, Given Beta ya. Bukan suhunya, tapi kadar oksigennya yang jadi masalah. Oke? Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari Aditya. Next, bahas buat parameter air main udang Sulawesian kok. Oh ya oke. Udang Sulawesi. Itu susah dipelihara sih sebenarnya. Udang Sulawesi ya. Yang paling gampang tuh sebenarnya udang hias tuh kan udang red cherry ya. Red cherry itu Neocaridina gitu. Dari Neocaridina ke Caridina ya. Caridina udah golongan yang makin susah dia. Nah, kayak Crystal Bee gitu ya, dan kawan-kawan lah. Nah itu Sulawesi itu masuk golongan yang susah itu. Caridina. Jadi kalau udah pernah berhasil miara udang-udang Caridina kayak Crystal Bee yang merah putih ya, atau yang hitam putih juga tuh ya, itu kan kristal gitu. Atau Blue Bee ya, yang biru putih gitu. Atau Crystal Tiger Shrimp juga tuh bagus tuh. Polanya, patternnya kayak harimau ya. Atau yang Blue Bolt, warnanya biru cerah gitu. Nah itu kalau udah biasa main ke udang Sulawesi mah nggak masalah. Karena emang tingkat kesulitannya tuh nggak main-main ya. Bahkan waktu Badan Penelitian Internasional melakukan ekspedisi riset ilmiah gitu terhadap udang Sulawesi, itu Dennerli ya, perusahaan akuatik besar di Jerman yang udah sangat diakui, terkenal dia kan produknya terkenal banget tuh buat water chemistry-nya Aquascape gitu ya, pupuknya hebat banget gitu.
Pokoknya dia punya produk-produk kayak pH, GH gitu. Itu benar-benar oke punya gitu. Itu yang jadi sponsor ekspedisinya gitu, si Dennerly itu. Jadi nggak bisa yang kelas-kelas menengah begitu ya, yang maju gitu. Itu sebabnya udang Sulawesi itu dapat nama Caridina Dennerly. Jadi nama Dennerly-nya ini didapat dari perusahaan Jerman Dennerly tadi gitu, yang jadi sponsorship-nya gitu ya. Jadi kalau kita yang main ikan doang ya, biasanya saya kan rekomendasinya supaya aman tuh perlu 4 tester lah ya, pH, amonia, nitrit, nitrat gitu. Tapi kalau udah main udang nih, itu udah mesti punya lebih banyak lagi alat tester wajibnya. GH, KH, TDS ya, Ca dan Mg, kalsium sama magnesium. Soalnya gini, walaupun misalnya referensinya nih GH-nya itu kan harusnya di 6 sampai 8 DGH ya. Artinya tinggi tuh ya, kalau di angka segitu 6 sampai 8 tuh artinya kesadahannya tinggi. Keras, hard water gitu. Tapi walaupun GH itu ya, GH kan buat mengukur kecukupan kalsium sama magnesium di dalam air kan. Sebetulnya kadar kalsium dan magnesium yang dibutuhkan sama udang Sulawesi itu harus komposisinya 3:1. Jadi kayak tadi lah contohnya ya, butuh GH sekitar 6 sampai 8 DGH. Anggaplah waktu pas kita ukur dapat 8 DGH, wow udah oke nih. Tapi ternyata komposisinya kita nggak tahu. Komposisinya ternyata dari 8 DGH itu cuma kalsiumnya 20% dan magnesiumnya 80% misalnya. Malah terbalik, Ca-nya kecil, Mg-nya yang gede. Kan harusnya Ca banding Mg itu tadi harusnya 3:1. Makanya jadi kita perlu alat tester lain, yaitu Ca test ya, kalsium test, dan Mg test, magnesium test. Ca-nya harus berada di dalam kadar 30 sampai 45 mg per liter ya, 30 sampai 45 ppm gitu. Sedangkan magnesiumnya 8 sampai 15 ppm ya. Jadi main udang hias emang jauh lebih mahal daripada sekedar main ikan hias gitu. Habis ukuran mereka kan kecil. Jadi sensitif banget ya dengan perubahan parameter air gitu. Makin gede ikannya, makin kuat adaptasinya. Tapi kalau makin kecil hewannya, udang ya makin sensitif juga dia adaptasinya gitu. Belum lagi ya kesalahan orang ya yang main di udang hias gitu. Kebanyakan ya saya mulai belajarnya dari akuarium kecil dulu. Maksudnya tuh cuma buat masa-masa belajar gitu. Nanti kalau udah bisa baru mainnya di akuarium gede gitu ya. Akuarium kecil itu muat kapasitas airnya lebih dikit. Artinya parameter airnya juga jadi lebih nggak stabil. Makin banyak kapasitas air di akuarium, makin stabil parameternya gitu, parameter airnya ya. Jadi akuarium yang cuma 30 cm gitu, itu kejatuhan satu daun ketapang aja ya, udah bikin pH-nya turun. Kan beda banget sama kolam yang cuma 1 meter gitu. Itu kejatuhan satu daun ketapang gede juga belum ada efek apa-apa dia. Jadi sangat dilarang ya kalau cuma berbekal tester strip misalnya, yang itu tester strip, tester yang model strip tuh kebanyakan ngaco lah pembacaannya ya, readingnya itu jelek gitu. Kalau buat amonia ya sama pH, saran saya sih pakai yang model yang ditempel di kaca akuarium gitu. Ya. Karena udang ini sangat sensitif gitu terhadap perubahan parameter air sedikit aja gitu. Kalau pakai model-model tester cairan yang reagent gitu kan repot ya, butuh waktu gitu. Bentar-bentar kita ngetes, tetesin, lama lah ya. Dan lama-lama kita males gitu. Tapi kalau sistem tempel kayak gitu kan bisa lihat kapanpun ya. Langsung kelihatan pas kita lagi
ke akuariumnya gitu. Dan itu bisa sampai 1 tahun juga ya baru habis gitu ya masa testernya gitu. Jadi ya memang investasi besar di awal gitu. Dan ya seperti yang saya bilang, hobi udang hias emang harus berani keluar modal rada gedean baru berhasil. Terus untuk water change ya, itu juga nggak boleh lebih dari 15%. pH-nya tuh bisa langsung ada perubahan yang cukup besar buat udang-udang ini gitu. Kalau di video belum lama ya kemarin, itu saya ada bahas tuh bahwa perubahan pH tuh per hari hanya boleh 0,3 poin gitu. Itu kalau buat ikan. Kalau udang lebih rewel lagi, paling cuma boleh 0,2 poin dia. Dia punya rentang pH juga nggak lebar masalahnya. Cuma di 7,8 sampai 8,4, sedikit. Jadi water change lebih dari 15% itu potensi perubahan pH lewat dari 0,2% itu sangat besar ya. Jadi saran saya sih pakainya udah sistem top up aja yang model botol dibalik tuh. Nah, jadi kalau airnya berkurang gitu karena penyusutan ya pelan-pelan keisi sendiri nanti ya dari air yang udah steril gitu dari dalam botol yang terbalik tadi gitu. Ntar kalau parameternya udah stabil, masalahnya kan kita nggak boleh tuh water change gitu. Rawan fluktuasi pH gitu. Jadi lebih baik pakai cara auto top up kayak gitu ya. Kalau parameter lain suhu misalnya ya nggak ya. Kalau Sulawesi nggak perlu dingin, suhu ruangan 28-30 derajat Celcius aja udah cukup ya. Mereka bisa gitu. Nggak kayak udang hias lainnya gitu yang asalnya dari sungai pegunungan masalahnya, airnya dingin. Kalau udang Sulawesi ini dari danau tropis yang suhunya tuh suhu ruangan biasa kok ya, 28-30 aja udah oke gitu. Jadi ini faktor menguntungkannya sih ya, nggak sampai butuh chiller atau ruangan ber-AC gitu ya kayak udang-udang hias lainnya gitu. Lalu parameter lain KH ya, itu perlu tinggi di angka 4-6 ya, 4-6 DKH gitu. Soalnya tuh kan danau tropis tempat asalnya dia itu danau Matano ya, itu danau tektonik dia sebenarnya. Jadi terbentuknya danau tektonik itu dari pergeseran lempeng daratan. Jadi banyak banget kandungan alkali ya yang menyebabkan alkalinitasnya tuh dan pH-nya cukup tinggi gitu. Sementara orang suka salah ngerti nih ya, mereka menghubungkannya lewat TDS gitu. Jadi kan kebutuhan TDS-nya mereka tuh di 180 sampai 220 ppm. Air PDAM aja kebanyakan juga segitu ya, 200-an gitu. Jadi mikirnya udah pas lah gitu. Padahal TDS segitu harusnya syaratnya punya kandungan Ca dan Mg yang tinggi tadi, yang 3:1 tadi. Jadi ya seperti yang tadi kita bicarakan di awal ya. Kalau Ca dan Mg-nya udah tinggi ya otomatis GH dan KH dan pH kan juga udah tinggi gitu. Berada di angka standar yang mereka butuhkan gitu. Makanya nggak bisa cuman mengandalkan baca TDS doang gitu. TDS kan total dissolve solid, nggak terinci banget ya unsur-unsur di dalamnya itu apa aja gitu ya. Sisanya sih ya parameter lainnya sama aja ya kayak piara ikan biasa lah. Amonia, nitrit wajib 0 gitu. Nitrat di bawah 10 ppm lah. Kalau ikan hias kan masih boleh ya 20-25 ppm. Tapi kalau udang hias ya cuma boleh paling setengahnya aja. 10 ppm udah mentok gitu. Terus sisanya paling klorin ya, itu sih nggak usah diomongin, otomatis harus 0. Jadi ya wajib pakai water treatment kayak Tetra Aqua Save gitu ya. Dan kalau oksigen terlarut ya udah pasti wajib sangat tinggi ya. Walaupun mereka ukurannya kecil gitu, jadi jangan mikir wah ukurannya kecil nggak butuh oksigen terlarut banyak-banyak. Mereka ini nggak pernah dipiara di akuarium yang airnya pendek, airnya rendah masalahnya ya. Kalau merasa kekurangan oksigen, ya oksigen terlarut,
kepayahan banget buat ngambil langsung ke atas gitu ya, ketinggian gitu. Kan mereka nggak bisa banyak diem lama-lama di atas juga soalnya ya. Kulitnya beda dengan sisik ikan gitu. Jadi udah pasti aerasinya harus bagus. Gitu aja sih ya soal parameter buat udang Sulawesi ya. Tadi udah tuh pH, GH, KH, suhu, amonia, nitrit, nitrat, TDS, klorin, oksigen, udah semua ya tadi ya. Kelihatannya gampang gitu, cuma ngatur gini gitu. Coba aja, nggak semudah kedengarannya gitu. Soal main udang kayak gini, saya dulu juga udah pernah sih sebelumnya ya. Cuma nggak lama, nggak kuat juga soalnya, ya nyisihin budgetnya. Saat itu waktu mau mulainya aja, saya disiplin banget, disuruhnya tuh maturity akuarium kosongin dulu sampai 2 bulan, baru boleh diisi udang. Saya ikutin. Jadi belajarnya dari red cherry dulu gitu. Sampai ada anaknya malah si red cherry, lucu. Kecil merah gitu. Punya colawut juga dulu ya. Udangnya tuh senang main di situ gitu. Tapi begitu saya mulai masuk ke udang-udang karidina, wah ampun deh. Bisa habis waktunya ngurusin 1 tank itu doang gitu. Jadi ya saya juga berharap ya Adit berhasil nih main di udang Sulawesi ya. Kangen juga sih main udang lagi. Tapi rasanya emang udah nggak punya banyak waktu lah. Biar Adit aja lah yang main udang. Udang Sulawesi ya. Saya cuma bisa bantu doa aja biar berhasil nantinya ya. Makin beranak pinak ya Adit ya, oke? Oke ya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga itu datang dari Ardi. Mau tanya untuk akuarium pakai SAM. Saya mau pakai Calpnes. Apakah bagus taruh dinamis dulu atau statis? Kebalikannya, statis dulu baru dinamis. Cuma 4 chamber soalnya. 1 mekanik, 2 biologi sama 3, 4 pompa. Mohon dibantu kok. Oke, Ardi ya. Urutan paling bagus ya setelah mekanis itu selalu dinamis dulu, baru statis ya. Media Calpnes tuh sebenarnya masuk kategori biomekanis dia ya, artinya dia berfungsi secara biologis juga, berfungsi sebagai mekanis juga gitu. Sama kayak itu Kuria Mat gitu ya. Itu kan biomekanis juga sebenarnya gitu. Cuma Calpnes kalau sebagai biomekanis ya jauh lebih bagus dibanding media-media biomekanis lainnya gitu. Kenapa? Ya karena dia punya kelebihan di pergerakan dinamisnya kan gitu ya. Ini kita bahas lewat gambar aja ya, biar lebih jelas ya. Oke, sekarang kita lihat ya satu-satu ya. Pertama kita liatin oksigen terlarut dulu deh ya. Oksigen terlarut kan kalau dari chamber 1 ke chamber 2 masih cukup banyak dong ya. Kan alirannya tuh masih lumayan deras nih ya, setelah dari chamber 1 gitu. Lalu masuk ke chamber 2. Oksigen terlarutnya yang nyampe ke sini udah lebih sedikit dong nih yang ketiga ya. Jadi lebih miskin gitu di chamber 3 gitu ya daripada di chamber 2. Nah, dengan meletakkan media dinamis di chamber 2 yang tentunya kalau dinamis kan pakai tambahan aerasi dong, ya kan? Maka oksigen terlarut yang tersuplai hingga ke chamber 3 kan jadinya nggak miskin lagi dong gitu. Bahkan jadi berlimpah ya oksigenasinya gitu karena ada tambahan aerasi dari chamber 2 dong ya kan. Kalau media statisnya duluan ditaruh di chamber 2 ya sedapat-dapatnya oksigenasi dari chamber 1 nggak sebanyak kalau dapat limpahan oksigen dari bantuan aeratornya si media dinamis tadi dong ya. Artinya, dengan mendahulukan media dinamis, baru kemudian media statis, kecukupan oksigenasi buat bakteri nitrifikasinya kita yang saat bekerja menguraikan amonia dan nitrit, kan butuh oksigenasinya banyak tuh. Itu udah terpenuhi di 2/3 ya, terjamin semuanya gitu.
Jadi memperkecil kemungkinan terjadinya area anaerob gitu. Anaerob yang jadi sarang buat bakteri penyakit gitu ya. Itu poin pertama tuh yang bisa kita lihat, oksigenasi gitu ya. Oke, poin kedua ya. Media dinamis ya di chamber 2 ini ya dengan kelebihan oksigenasi, maka kolonisasi bakteri nitrifikasinya kan jadi sangat aktif gitu. Agresif dia di chamber 2 ini nih. Air kotor dari limpahan chamber 1 ya, pastinya kan masih ada lah mengandung kotoran ya, butiran kecil halus gitu ya, kotoran partikel mungkin ya milimeter hingga mikro lah gitu ya, debris ya gitu ya. Nah itu kan cocok banget tuh buat dikerjain habis-habisan sama bakteri-bakteri di media dinamis yang lagi pada agresif ini gitu. Coba kalau media statisnya duluan yang ditaruhnya di chamber 2 ya, udah oksigenasinya ya cukup lah, rata-rata gitu ya, nggak berlimpah gitu maksudnya, cukup sih cukup gitu ya. Terus nerimain debris mikro terus tuh, partikel kotoran yang pastinya kan senantiasa selalu masuk dari chamber 1 kan. Maka media statis ini lebih sering tertutupi debris ya, debris yang mengendap gitu ya kan. Walaupun nggak semuanya gitu, tapi yang pasti kan jadi lebih cepat ketutup kotoran. Ya emang di awal-awal nggak apa-apa lah ya, tapi sebentaran seiring dengan makin banyak ketutupan debris, performanya pasti akan turun signifikan gitu. Jadi amonia dan nitrit yang nggak keproses, kira-kira setengahnya gitu, baru dilimpahin nih ke chamber sebelahnya, chamber 3 yang bakteri-bakterinya waduh super aktif gitu, nunggu makanan banyak gitu buat diolah. Nggak taunya cuman terima setengah amonianya karena udah diolah setengah di sono gitu, di chamber 2 sebelumnya. Ya percuma dong, pertumbuhan bakterinya juga jadi nggak bisa cepat berkembang kan. Udah agresif, udah aktif-aktif, oksigenasinya tinggi, tapi makanannya kurang. Tapi kalau media statis duluan ya, media statis duluan. Sekarang kita balik nih, kalau kita media dinamis duluan, karena dia bergerak terus kan ya, maka debris kotoran yang menempel ke kalknus kan nggak bisa banyak juga tuh ya. Ada yang nempel sih ya, tapi kan segera diolah ya secara aktif oleh para bakterinya gitu. Maka sisa debris yang nyampe ke chamber 3 kan juga tinggal dikit gitu. Media statisnya jadi nggak terlalu cepat kotor. Makanan berupa sisa amonia dan nitrit yang nggak ke-handle di chamber 2 juga sesuai porsinya gitu. Karena bakteri-bakteri di media statis nggak seaktif yang di media dinamis kan. Maka bisa mendapatkan performa pengolahan biolot yang jauh lebih efisien kalau begini gitu. Ya kan, Ardi? Nah, kalau filtrasi 4 chamber sih kalau menurut saya udah umum itu sebenarnya ya, nggak masalah gitu. Itu chamber 4 kalau emang nggak ada tambahan lampu UV gitu, mending ditambahin lagi aja sedikit jet mat ya, atau Curia mat gitu sebagai polisher terakhir gitu. Tambahinnya asal aja, nggak usah full gitu daripada kosong ya, cuman pompa return doang gitu kan, masih bisa dimanfaatkan banget tuh sisa ruangnya gitu, sisa ruangannya. Atau kasih momogi juga boleh ya, media statis lagi sedikit buat nitrifikasi juga dan sekalian polishing gitu ya. Saran saya segitu ya, biar full gitu performanya, memanfaatkan ruang kosong sebisa mungkin. Dan tadi pertanyaannya berarti dinamis duluan baru statis ya, jelas ya. Oke. Hari ini kita selesai ya membahas 3 pertanyaan, dan seperti biasa yang belum keburu dibahas ya pertanyaannya, besok kita lanjut ya. Oke ya, sampai jumpa.
Salam Aquaris.